Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasak nasi. Let's go. Bernostalgia masak nasi tempo dulu. Nah, ini prosesnya. Tahap awal kita bersihin beras, ya bahasa jauhnya kita pususi lah ya. Setelah bersih, kita taruh air secukupnya sesuai takaran. Biasanya sih pas satu garis lah. Di jari kita tuh kan ada ruas-ruas, nah itu biasanya satu ruas itu. Terus kita taruh di kompor. Kalau dulu di namanya tempat saya pawon, pakai kayu. Bahan bakarnya kalau ini pakai gas. Kita tunggu sampai mendidih setengah matang, maksudnya kalau sudah airnya susut kita aduk, kita turunkan, terus kita ganti dengan kukusan ini, terus kita kukus nasinya. Memang tahapnya agak panjang daripada rice cooker. Ini kalau rice cooker kan tinggal masukin, kita colokin, kita tunggu sampai lampunya pindah, nasi siap dimakan. Kalau ini proses dari leluhur kita, lebih enak lagi pakai kukusan bambu itu, tapi kita mencoba terus eksperimen. Kita tunggu sampai airnya menyusut. Proses ini memakan sedikit waktu, cuman insya Allah rasanya lebih enak, lebih bagus, dan lebih sehat. Cara ini saya alami waktu saya masih kecil, itu ibu saya, dengan proses memasak nasi seperti ini. Mohon maaf, dapur saya agak kotor, banyak cucian belum saya cuci. Beginilah kondisinya. Kebetulan istri saya pulang kampung, dia mengantarkan Mbah Buyut dari anak, cuman sempat sakit dibawa ke sini. Oh ya, saya tinggal di Kreo, tepatnya di Jalan Bambu nomor 19A. Ya, saya masih ngontrak. Asli saya Gunung Kidul, lebih tepatnya di Dusun Regetek, Kelurahan Giri Panggung, Kecamatan Tepus. Di sahabat Tepus, sahabat Ikarpus, sahabat IKG dimanapun berada. Salam Tiwul Gunung Kidul, salam Handaya nih. Kita tunggu proses ini. Saya kurang paham, ini saya mencoba karena saya bernostalgia. Kebetulan saya kebetulan saya tidak ke kegiatan, jadi saya mencoba untuk memasak nasi ini. Nasi saya kemarin tuh masih kering, ini udah kering saudara. Ini sampah-sampah gorengan berbuka puasa. Kebetulan hari ini adalah bulan Ramadan, terdengar suara di musola sebelah. Kebetulan kontrakan saya sebelahnya ada musola, dan mohon maaf saya tidak taraweh. Alhamdulillah saya belum bolong ini puasanya. Biasanya saya nggak pernah puasa. Kenapa? Itu urusan saya sendiri yang nggak usah ditiru. Kita tunggu proses ini airnya mulai mendidih. Kita tunggu sampai surut ya. Begitu surut kita aduk, kita turunkan, terus kita ganti dengan ini dandang namanya. Kita isi air, kita kukus. Setelah mendidih cukup, nasi ini kita pindah, kita kukus sampai matang. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Setelah saya juga kebetulan ingat waktu zaman saya kecil, jadi kalau kurang pas ya, baru pertama saya mencoba. Dulu saya melihat ibu saya kalau kecil masih memasak nasi, tapi kalau dulu pakai bahan bakar kayu ya,
namanya pakai pawon, tempat saya namanya pawon. Ditunggu yang bahan bakarnya menggunakan kayu bakar. Air udah mulai mendidih saudara, kita tunggu sampai air benar-benar menyusut tinggal sedikit. Ini setengah matang ya, bukan seperti ngelewat seperti orang Sunda sampai matang. Bisa aja sih, cuman saya ingin bernostalgia seperti cara memasak ibu saya waktu saya masih kecil. Jadi prosesnya seperti ini, kita tunggu. Jadi mohon maaf kalau ada suara air atau kondisi dapur saya kurang bersih ya. Malum laki-laki tinggal seorang istri, yang paling males itu mencuci, baik mencuci piring cuci baju apalagi. Kalau dulu saya kebetulan istri saya lahiran di kampung ya, jadi saya laundry ya, sedikit songong dikit lah ya, laundry kiloan. Kalau satuan ya jebol kantong saya. Nah ini prosesnya sudah mendidih, proses memasak apa ya? Namanya ngeliwet apa ya? Kalau ngeliwet kan langsung matang, ini nggak tahu deh. Pokoknya adang sego mana jenengnya. Itu menanak nasi. Sudah mulai mendidih. Saya tunggu sampai benar-benar susut. Nggak tahu nih kebanyakan air apa enggak tadi. Ini saya pertama kali nih mencoba bernostalgia seperti waktu saya kasih kecil melihat ibu saya. Tapi ini jauh ya, kalau dulu kan pakai tungku terus pakai kayu bakar, terus tempatnya ini bukan begini, ini kan tempat rice cooker. Saya coba buat jadiin untuk menanak. Kita tunggu proses demi proses, menit demi menit. Ini saya nggak saya skip ya, video ini nggak saya skip sama sekali. Kita pengen tahu proses demi proses ya. Proses ini cukup memakan waktu, ini sudah mencapai sekitar 7-8 menit baru mendidih. Maksudnya proses ini 7-8 menit. Kita tunggu sampai airnya surut. Ini kan udah mendidih. Semoga berhasil ya kawan-kawan. Kalau enggak ya sayang berasnya. Ini ada kunci, mohon maaf, kunci ini saya pakai maksudnya obeng. Ini saya dapur ada obengnya ya, karena keterbatasan tempat ya teman-teman. Kontrakan saya ini kecil sekali, hanya 2 petak sama dapur dan toilet. Jadi ruang tamu ya di depan, kamar tidur di depan, ruang televisi ya di depan. Dia minimalis, sangat-sangat minimalis. Tapi ya tetap bersyukur kata Mbah Semar. Alhamdulillah, ngalhamdulillah atau apapun itu. Karena saya ya dibilang Hono Coroko saya kurang begitu paham, tapi saya suka karena itu sebuah warisan leluhur yang amat sangat bagus buat anak cucu. Kita harus selalu melestarikan budaya-budaya dan warisan-warisan nenek moyang kita agar supaya kita tak terjajah. Sekarang ini kan minyak mahal, kita teriak. Ya mohon maaf, dan pernyataan saya nggak mau politik sih. Ada suatu ketua umum partai yang mengatakan ya direbus, ya dikukus, ya dibakar. Udah nggak mau ngantri minyak goreng gitu ya. Agak setuju, cuman ya kadang karena kehidupan pedagang gorengan ya perlu digoreng, masa mendoan dikukus kan ya nggak ada gitu. Cuman ya gimana,
Terkait kelangkaan tuh orang Gunung Kidul dulu nggak ada beras begini tuh tiwul saudara. Tiwul itu terbuat dari tepung singkong. Jadi singkong kita kupas, kita jemur, namanya menjadi gaplek. Nah kalau busuk menjadi gatot, itu makanan cemilan. Nah setelah jadi gaplek kita tumbuk jadi tepung. Itu bisa kita bikin nasi, namanya nasi tiwul. Nah jadi kelangkaan begitu kita harus ya inovatif, kreatif. Saya juga berpikir nih, kalau dulu bagaimana dengan minyak itu? Apakah sebelum terjadi industri, maksudnya perdagangan, apakah setiap masyarakat kita zaman tempo dulu membuat minyak goreng itu dengan manual, yaitu dengan minyak kelapa? Ini sepertinya sudah mau susut, tapi kita tunggu, masih ada sedikit air. Oh iya, seingat saya kalau udah mendidih kita aduk gitu. Jadi kita aduk ya teman-teman. Mohon maaf, ini menggunakan kamera HP. Kita aduk. Pelan-pelan agar supaya tidak gosong. Jadi kita aduk biar tidak menempel kerak-kerak ini, tapi pasti berkerak sih, karena saya juga ikut berkerak. Dan ini agak jalan-jalan sedikit, kompornya kurang bagus. Saya kira ini perlu dikecilin. Karena airnya sudah ini, saya matikan kompor, kita turunkan. Nah, kita cari kain agar tangan kita tidak kepanasan. Di mana lah kain berada tuh, istilahnya simpennya di mana? Kita cari teman-teman. Ternyata di sini tidak ada. Mohon maaf ya teman-teman, ini berantakan sekali karena minta kulkas belum saya berikan, dan kain-kainnya itu taruh mana? Saya pakai ini aja. Kita angkat, kita turunkan ya teman-teman. Mohon maaf kalau kotor, kita turunkan di sini. Kita ganti ini dan kita isi air, itu air, karena air tempat saya itu kotor ya teman-teman. Jadi kita menggunakan aqua. Kita taruh air secukupnya. Buat mengukus si nasi tersebut, kita sampai di garis itu aja teman-teman. Sedikit lagi. Kita taruh di sini dan kita nyalakan kompornya lagi. Ini mohon maaf teman-teman, kameranya amatir. Setelah nyala, kita siapkan. Ini biarin begini dulu ya teman-teman. Ini apakah kebanyakan air, saya juga kurang paham. Nah, kita kukus, kita siapkan tutup pancinya, taruh sini, dan juga ini. Nah, setelah ini kita taruh sini teman-teman. Nah, kita tunggu sampai airnya biar cepat mendidih. Kita tutup. Kalau ini sudah mendidih, nanti kita masukkan nasi yang
setengah matang tadi buat kita kukus. Cuman kayak ini kebanyakan air kali ini ya, semoga tidak lah, agak lembek dikit karena beras itu tergantung ini ya, ukuran airnya. Biasanya istri saya yang masak, saya kurang begitu paham nih beras ini takaran air masaknya tuh kan beda-beda ya, ada yang kuat air, ada yang harus agak sedikit banyak air gitu. Ini macam-macam, dan ini saya kurang tahu nih beras apa karena saya beli literan. Ini yang sedang lah, karena yang agak tanda kutip itu tuh dimasak tuh kuning. Jadi begini ya, oh iya terkait tiwul tadi teman-teman, jadi terkait kelangkaan gitu, kita tuh harus kreatif ya, jangan sedikit-sedikit ngeluh, sedikit protes. Apa? Karena kita sudah terjajah dengan industri-industri yang merajalela. Di tempat saya tuh karena kurang daging, ketika musim hujan ada ulet jati, makanya ulet jati, pompong jati atau ulet terembesi, itu bukan terembesi. Mau kepompongnya pun juga ada laron jadi dimakan, ada potol tuh seperti hewan apa ya, itu juga dimakan. Terus ada namanya beser tuh hidupnya biasanya di daun-daun labu atau timun atau semangka gitu, kecil-kecil seperti kepek namanya itu, tapi ya baunya seperti lah kencingnya, itu biasanya disambal bawang. Nah, jadi kita harus benar-benar kreatif. Apalagi tempat saya dulu kelangkaan air itu lebih parah lagi, langka air kan perlu mandi gitu, kita cari gimana sumber air yang ada, tapi dengan kerja keras, dengan ikhtiar ya, sambat yo rojo sambat. Kalau orang Jawa bilang kan ngono ya ngono, neng aja ngono. Jadi kita harus, dan mungkin berita-berita itu yang bikin telinga kita nggak bisa memfilter, ikut terhipnotis dengan berita tanda kutip negatif, sehingga kita mudah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu mungkin, tapi jadi kita harus bijak dalam menyikapi suatu keadaan, tetap ikhtiar, tetap semelah kalau orang dulu, bismillah maksudnya, dan alhamdulillah atau alhamdulillah. Itu orang-orang dulu tuh begitu. Tempat saya tuh kluthuk gitu. Mungkin Wonosobo rokoknya masih kental ya, orang tua dulu di lidah buat ngucapin bismillah aja semelah, alhamdulillah alhamdulillah, karena pakai Wonosobo rokok tadi yang saya utarakan di awal video. Ya teman-teman, beginilah prosesnya. Ini jangan di like ya, karena jangan subscribe juga ya, itu terserah anda sih. Kalau mau like ya monggo, enggak juga monggo. Kalau bagus ya silakan, kalau kurang bagus ya mohon maaf, gitu aja. Kita hanya beredukasi karena saya ingin mengingat cara memasak nasi ketika saya masih kecil dulu, dari pengalaman yang saya lihat, data-data dari mata, telinga, bisa lihat dari ibu saya memasak dulu di kampung. Prosesnya memang begitu agak lama, ini hampir 20 menit, tapi yang beginilah hidup bagus. Kita lihat beras ini di tempelan-tempelan anak saya. Nah, saya masih kecil ya, masih 7 bulan, masih merangkak, masih awek-awek, dan bisa bicara, dan amat lucu tentunya.
bagi saya, nggak tahu bagi orang lain ya, anak-anak EDW, jadi anak-anak saya sendiri ya. Apakah sudah ini ya teman-teman ya, maaf para goyang-goyangan, ini saya sendirian, ini saya masih amatir mencoba untuk merekam ini karena keterbatasan tangan. Jadi kalau ada yang kurang pas dalam mengambil gambar ya mohon maaf. Ini proses-proses ya kita cek sekiranya sudah mendidih belum. Lihat bunyinya ya, dari bunyi kita ketahuan sereng gitu. Nah gini gambarnya, apinya sangat kegedean, saya kecilin. Terlihat sangat bagus. Ini hidup, kita harus berproses teman-teman. Sepertinya sudah mendidih, kita taruh dan kita tuangkan. Gimana nih cara saya memegang kamera ini biar pas. Mohon maaf teman-teman kalau saya mengambil ini, bisa ambil ya, kita tuangkan nasi tadi. Bismillah, jangan lupa kita taruh di sini. Ini pas ya, bisa sendirian ya, hanya kan bisa makan ini. Jangan sampai ada yang kelewat, sayang ya. Dan kita gimana, kita tunggu sekitar berapa menit sebelum kurang paham. Bos ini saya kurang paham berapa menit yang dibutuhkan untuk mengulur nasi sampai matang, itu kurang paham. Sulit ya teman-teman. Taruh. Sebersih mungkin teman-teman. Kalau P1 2 ya itu anggaplah sedekah ya nanti ya, bersih terlewat, bukannya membuang rezeki ya teman-teman. Sedangkan semut atau apa itu makan. Tuang semua. Sudah cukup. Bentar ya teman-teman, saya cuci tangan. Ya, begini terus kita tutup lagi begini. Oke. Nah kita tunggu nih proses mengukus nasinya. Semoga hasilnya bagus, berhasil, pulen, gurih, enak. Tinggal kita nanti beli lauk ya teman-teman. Nah, saya nggak masak, kita beli online aja, beli GoFood atau GrabFood. Saya biasanya GoFood ya. Kita beli kanila, nanti kanila remes larangan, enak sekali teman-teman, sambal bawang yang begitu pedas, double lambe. Beginilah teman-teman proses memasak tempo dulu. Mengingatkan saya waktu masih kecil,
kita tunggu sekitar berapa menit, saya kurang paham. Kita tunggu aja prosesnya. Ini kalau di rice cooker mungkin udah matang teman-teman, kita udah siap untuk memakainya. Tapi saya kurang tertarik instan-instan begitu, lebih simpel sih. Cuma saya ingin bernostalgia aja, dan semoga kedepannya istri saya juga mau membuat seperti ini. Jadi itu hidup, kita mau hemat ini, di satu sisi kita pakai ini susah juga kan, hemat listrik, cuman gas kan agak boros. Jadi gitulah, minyak kayu ini cuman ya itu hidup, saling membutuhkan, saling berkaitan. Energi terus menggunakan motor listrik, mobil listrik demi lingkungan. Listrik itu dari mana? Dari batu bara, dari apapun yang merusak lingkungan, sama aja sih. Itu logikanya ya, tapi ya saya bukan menjelekkan salah satu sudut, cuman hanya beda pola atau kondisi. Jadi sebenarnya ya kalau mau ya seperti badui, nggak pakai kendaraan, jalan kaki, sepeda, itu pasti tanpa polusi dan tanpa merusak kakak kita itu alam semesta ini, karena kan diciptakannya dengan alam ini kan. Kakak pertama kita tuh iblis, terus bumi segala macamnya, dari kita manusia. Jadi jangan egois sebagai manusia, saling tenggang rasa satu sama lain apapun itu. Jadi teman-teman, yo ya, perkenalkan nama saya itu Bulan Hasto Trinur Cahyo. Jadi cukup aneh sih laki-laki nama Bulan, tapi itu kan nama itu kan doa, mungkin maksudnya kan Hasto itu kalau setahu saya di dalam bahasa Jawa Sanskerta itu angka 8. Jadi saya bisa ditebak itu bulan 8, jadi saya lahirnya itu bulan 8, bukan anak 8. Tri, nah ini Trinya ini saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya punya 2 kakak laki-laki, kebetulan saya laki-laki semua. Nah, Nur Cahyo itu mungkin doa yang sangat bagus, yaitu cahaya yang bercahaya itu. Nah, udah cahaya nur ditambah cahaya meneh, cahaya lagi. Ya mungkin itu sebuah harapan dari orang tua saya supaya saya bermanfaat bagi semuanya ya, bagi sesama manusia, tumbuhan, hewan, batu, apapun itu saya bisa bermanfaat seperti keyakinan saya, biarpun saya bilang bengkong dalam menjalankan karena itu bermanfaat, intinya kan bermanfaat. Gini teman-teman, di wajah saya ini sakit teman-teman. Kalau ada yang tahu obatnya bisa komen di bawah. Saya mempunyai sakit, kalau bahasa kedokteran itu vitiligo. Vitiligo itu seperti apa ya, pigmen yang mati. Jadi warna kulit itu kan, warna kulit namanya pigmen. Pigmen itu mati teman-teman. Itu putih, jadi kulit saya itu putih belang-belang gitu. Orang di kampung saya diledek pesugihan, padahal saya kaya juga enggak, orang masih ngontrak terus kecil, enggak lah ya, jangan bilang enggak layak lah daripada hujan kepanasan. Cuman disebut kaya juga enggak gitu lah. Itu teman-teman saya minta tolong kalau ada yang tahu. Saya pernah ke spesialis tapi gosong, saya berhenti. Selain itu juga sangat-sangat mahal bagi saya. Mungkin kalau yang punya uang ya nggak mahal, karena filosofi mahal kata ibu saya itu kan kalau kebayar atau kebeli atau apapun, kalau mampu itu murah, biarpun kantong kita kering nantinya. Kalau enggak ya mahal, daripada ngutang kan.
Jadi putih-putih teman-teman, seperti kalau rambut tuh uban, jadi warna pigmen itu meninggal.